apa-apa. Cut. Oke. Kamu kenapa-napa lagi gimana? Sinetron di Indonesia itu biasanya juga mengambil atau mendapatkan ide dari lingkungan sekitar, dari cerita-cerita masyarakat yang ada. Semua orang bisa nonton, bangun tidur, pencet remote udah bisa nonton TV. Sebenarnya sinetron itu tidak selalu cerita yang akurat, pasti ada lebihnya, pasti selalu memberikan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bagus. Karena sinetron juga kita harus memberikan pelajaran atau kita juga harus memberikan bahwa pelajaran-pelajaran yang baik dan yang tidak baik gitu. Astagfirullahaladzim, lihat itu. Astagfirullahaladzim. Kadang di Indonesia itu kalau sudah terbiasa atau orang sudah senang berperan sebagai antagonis dan sudah bagus bermain antagonis, itu yang akan terus saya perankan, stereotype terus akan berperan antagonis. Lihat dong diri kamu, siapa kamu, siapa dia. Saya dan ibunya Angga itu bersahabat dan sudah sepakat ingin menjadi. Karena selalu saya berperan sebagai antagonis. Kalaupun saya di komedi, selalu juga berperan yang cerewet, yang judes atau yang galak gitu. Enggak, saya tidak pernah berperan menjadi orang baik. PH manapun nggak akan pernah memerankan karakter antagonis itu berhijab, nggak ada. Karena sehari-hari memang saya sudah berhijab, jadi kalau setiap ada tawaran yang buka hijab saya tidak terima. 30 scene dalam satu hari. Terus kalau kita mulai jam 9 pagi itu bisa selesai itu orang bisa sampai pagi. Kamu harus istirahat, tidur only 2 hours. Cuma 2 jam kamu tidur. And after that, you go working again. Right? Action! Tadi gue ketemu sama Umi Salma, sama Tolip. Jadi kalau untuk belajar naskah ya paling naskah datang malam nih, kita baca set. Nanti kita ke set itu refresh lagi, baca lagi. Sebenarnya pertama kali kita memproduksi Tukang Ojek Pengkolan itu hanya estimasi kita tuh hanya 30 episode. Kita sih berharap bahwa TOP akan menjadi sinetron terpanjang di Indonesia, juga mungkin di Asia, atau mungkin juga di seluruh dunia kali kalau udah mencapai 3.000 episode. Kita yang ringan-ringan aja. Konflik kita itu konflik yang ringan yang terjadi di masyarakat, yang simpel-simpel, enggak yang terlalu berat yang ngangkat isu politik, isu apa, SARA gitu. Oke, jadi dari sini. Jadi gini, untuk industri sinetron itu nggak ada batasnya. Kita tuh dikontrak bisa 1000, bisa 10 episode, 100 episode, bisa ribuan episode. Jadi untuk episode 1 dan 100 itu menurut saya kualitasnya A. Tapi kesononya tuh udah ngasal, jatuhnya udah ngasal. Makanya sinetron benar-benar industri banget kita. Sangat penting, rating itu sangat penting. Jadi tiap hari kita memang mendapatkan laporan untuk rating tuh jam 10 pagi, dan itu jujur kita membuat hati kita tuh deg-degan sih.
sorry gue tambahin dikit ya, itu juga kita ada datanya dari Ashley Nielsen, dari data share rating itu ada MBM, minute by minute scene. Nah itu ntar kelihatan tuh, oh scene bullying bagus, kita besok bakal dikasih nih episode, mau ini episode 1, episode 2 banyakin scene bullying. Komedi bagus, nah besok jadi tergantung datanya yang kita, jadi kita syuting ini tayang, besok tuh data dari Ashley Nielsen keluar tuh. Ya tentu kalau misalnya tayang di TV itu kan tentunya batasannya pasti banyak ya, nggak boleh ngomongin sara, nggak boleh ngomongin sesuatu yang jorok atau mengumpat atau. Kalau di televisi itu kan lebih banyak peraturannya karena penontonnya itu di segala usia ya kan. Jadi memang dari dulu sampai sekarang seperti adegan ciuman, pakai baju terbuka kelihatan belahan dada itu memang nggak boleh. Saya lewat jalan aja dulu. Di sinetron sih memang suka ada adegan seperti itu dulu, tapi sekarang sudah mulai banyak dikurangin karena dapat teguran dari KPI. Jadi kayak adegan nampar istrinya, apalagi istrinya yang berhijab kan, itu mulai dikurangin, mulai nggak boleh. Banyak kadang iri sama seniman-seniman luar negeri yang dia bebas. Kalau buat KPI sendiri, kita jangan bermain komedi di wilayah agama. Karena Indonesia itu bener-bener no rasis banget. Lo menyentuh agama, gua Islam, nyentuh pakai joke Kristen, itu udah kena. Waduh, itu kayak paranormal saya. Sinetron untuk 10 tahun ke depan ya saya belum tahu seperti apa sih. Karena kan sekarang eranya kan juga digital ya. Masa depan sinetron Indonesia akan semakin panjang dan akan ada inovasi-inovasi baru yang tadi udah tayang streaming pertama kali buat Netflix kayak gitu, akan semakin berkembang. Padahal di luar sana akan bilang sinetron Indonesia akan kalah. Karena kan sinetron Indonesia tayang di TV. TV akan mati sama YouTube. No, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bakal berkembang. Mas, Iya, bentar lihat dulu. ya udah bentar ada aus, Mas mau minum. Cut, alright. Yuk, sini ya. Oke. Jadi Mas Pur keluar dulu aja. So small.